Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang masih melimpahkan nikmatnya untuk kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga amalan-amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bagaimana tema yang disebutkan berkaitan dengan generasi salaf dalam berada di bulan Ramadan. Bagaimana kondisi, bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu beraktivitas di bulan Ramadan. Kami awali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu syahr Ramadan. Jaga diri kalian, jaga oleh kalian syahr Ramadan. Jaga oleh kalian bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik bulan Ramadan oleh kalian. Kenapa? Dilanjutkan oleh Rasulullah, fa innal hasanati, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan tudha'afu fihi, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ma la tudha'afu fi ma siwahu, di mana Allah tidak melipat gandakan selain bulan-bulan Ramadan. Allah tidak melipat gandakan pahalanya. Ya, standar dan normalnya saja. Tapi khusus bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Wa kadzalikas sayyi'at, tentunya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melipat gandakan apa? Wa kadzalikas sayyi'at. Setiap keburukan yang kita lakukan, maka dosanya akan Allah lipat gandakan. Dalam hadis ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwasanya kebaikan yang dikerjakan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan. Ya, artinya peluang di bulan Ramadan untuk beramal soleh ini, ya, dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut memotivasi setiap muslim untuk beramal soleh, sekecil apapun amal soleh, karena akan Allah lipat gandakan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, generasi salaf, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Di sini di dalam kitab Halus Salaf fir Ramadan, ya, kondisi generasi salaf di zaman ketika di bulan Ramadan banyak sekali disebutkan hadis-hadis ataupun athar, ya, yang menjelaskan betapa antusiasnya, betapa semangatnya orang-orang soleh zaman dulu untuk meraih kebaikan atau memborong pahala di bulan Ramadan. Akan kami bacakan di antara salah satunya ialah Al-Qiyam, karena setiap ibadah di bulan Ramadan ini diterangkan satu persatu. Ada siamnya, ada sodakohnya. Di sini banyak sekali. Kalau sodakoh kita tahu sering dibahas
bahwasanya sedekah Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan ajwad, beliau lebih dermawan, padahal beliau di luar bulan Ramadan itu terkenal dermawan, tapi ketika masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah tahu keistimewaan bulan Ramadan, sedekah. Kemudian ada it'amut ta'am, memberi makan atau memberi buka, bersedekah makanan. Ya, kemudian bahkan di sini para generasi sahabat dulu mereka makan, ketika makan itu mengundang para fakir dan miskin untuk diajak berbuka bersama, dan itu menjadi kebiasaan mereka, ya, makan bersama orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk menyediakan makanan. Mereka ikut makan di situ dalam artian dia sudah menyiapkan makanan, kemudian ngajak orang-orang yang memang dianggap tidak sanggup membeli atau memiliki makanan tadi untuk buka bersama. Seperti itu yang dilakukan generasi salaf, demi apa? Mendapatkan dan meraup pahala. Kita berpuasa, ketika memberi makan, memberi buka orang yang berpuasa, maka pahala kita tidak cuma satu puasa kita, tapi juga pahala puasa orang yang kita beri buka. Artinya pahala puasa kita bertambah sekian kali lipat nantinya. Ya. Kemudian, ya, ada satu amalan yang kami anggap ini istimewa, yaitu kathratu qiraatil Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an. Kalau sholat di sini juga diriwayatkan, dikisahkan generasi salaf, para sahabat itu biasa sholat kalau bulan Ramadan itu hampir semalam suntuk dikerjakan untuk melaksanakan sholat, ya, sholat, karena mereka membaca ayat-ayat yang dibaca itu sampai ratusan ayat. Kalau kita kan cuma 3 ayat, 2 ayat, kadang sudah 2 ayat, 3 ayatnya wis tele. Apalagi itu ratusan ayat setiap rakaat. Jadi sampai menjelang sahur itu baru selesai, kemudian baru sahur, kan begitu. Itu generasi salaf seperti itu, ya, yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian untuk tilawatil Quran, ya, tilawatil Quran ini istimewa, kathratul qiraatul Quran, ya. Kenapa? Karena di antara sarana yang paling mudah kita menggapai pahala yang cukup banyak dan modalnya tidak terlalu besar, kan begitu, apa? Tilawatil Quran. Kenapa bisa tilawatil Quran? 1, man qara'a harfan min kitabillah, kan begitu. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, ya, kana lahu, maka baginya asra hasanatin, akan diberikan untuknya, ditetapkan untuknya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak menyampaikan alif lam mim 1 huruf, tapi ketika kita membaca alif lam mim, alif harfun, lam harfun, walam wa mim harfun. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan, ya. Padahal kalau di bulan Ramadan itu akan Allah lipat gandakan. Di luar bulan Ramadan saja 1 huruf Al-Quran yang kita baca, tilawatil Quran, Allah tetapkan bagi kita berapa? 10 kebaikan. Apalagi di dalam bulan Ramadan yang janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tudha'afu fihi, akan Allah lipat gandakan. Makanya tidak heran generasi salaf itu begitu antusias untuk membaca Al-Quran. Akan kami bacakan teksnya, Bang. Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Fayan bagi an takthural al-abdul muslim min qiraatih. Hendaknya sezukianya setiap muslim itu, ya, memperbanyak tilawatil
Quran. Wa qad kana min halis salaf al-inayah bi kitabillah. Karena generasi salaf dahulu mereka benar-benar menjaga Al-Quran, tilawatil Quran. Wa kana Jibril, salah satu contohnya bahkan malaikat Jibril yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi Ramadan, menyimak bacaan Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran Rasulullah itu langsung disetorkan kepada malaikat Jibril. Kapan setorannya? Bulan Ramadan. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marrah. Dan Utsman bin Affan yang sering kita dengar nama beliau, salah seorang sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Kita gini Bang, kita bayangkan Utsman bin Affan ini orang yang memang mendapatkan kabar gembira salah satu penduduk surga. Karakternya seperti apa? Ternyata beliau dalam satu malam itu bisa menyelesaikan 30 juz, menyelesaikan 30 juz bacaan Al-Quran. Wa kana ba'du salaf yakhtimul Quran, bahkan sebagian salaf itu menghatamkan Al-Quran fi qiyami Ramadan fi kulli thalathi layalin. Setiap malam kalau sholat itu makanya diisi dengan sholat. Dalam sholatnya ya selama 3 hari selesai 30 juz. Jadi satu malam 10 juz. Masya Allah. Wa ba'duhum fi kulli sab'in, ada sebagian 7 hari baru selesai 30 juz. Sebagian mereka 10 hari ya sekali hatam. Fakanu yaqra'unal Qur'an fi shalah wa fi ghairiha. Mereka membaca Al-Qur'an itu baik di dalam salat atau di luar salat. Fakana lisyafi'i fi Ramadan sittuna khatmatan. Bahwa Imam Syafi'i, kita pernah mendengar nama Imam Syafi'i, beliau ketika di bulan Ramadan selama 30 hari itu menghatamkan sebanyak 60 kali. Berarti satu hari 2 kali hatam. Kok iso piye, Mas? Karena beliau termasuk orang yang hafalan Al-Qur'annya di luar kepala. Jadi bisa sangat mungkin beliau setiap waktu apa yang beliau kerjakan terus membaca Al-Quran. Kalau kami dulu di pesantren yang di pondok itu dari jam setengah lima pagi sampai jam sekitar menjelang asar atau pas asar itu selesai 30 juz. Ya, ketika setoran, ada ujian setoran 30 juz selesai. Itu yang hafalannya ya bacaannya lancar dan hafalannya tidak sedobit Imam Syafi'i, kan begitu. Kalau Imam Syafi'i tidak mustahil satu hari bisa hatam dua kali. Ya. Kemudian selanjutnya yaqra'uha fi ghairi shalah, mereka membaca di luar salat. Wa kana Qatadah, salah seorang ahli tafsir ini ya, menghatamkan fi kulli sab'in daiman, setiap 7 hari pasti hatam. Wa fi Ramadan fi kulli thalathin, setiap bulan Ramadan 3 kali sehari, 3 hari dalam sekali hatam, selesai 30 juz. Wa fil asril awakhir fi kulli lailah, pas masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap hari 30 juz. Wa kana Zuhri idza dakhala Ramadan, Imam Az-Zuhri apabila masuk bulan Ramadan yafiru min qiraatil hadis. Salah seorang ahli hadis, ulama ahlul hadis, ketika masuk bulan Ramadan ditinggalkan hadisnya. Belajar hadisnya ditinggalkan. Wa majalisata ahli ilmi, beliau tinggalkan semua majelis ilmu ya. Kemudian wa yaqbalu ala tilawatil Quran fil mushaf, beliau pilih mengambil mushaf dan membaca Al-Qur'an ya. Wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan tarku jami'al ibadah, bahkan Imam ats-Tsauri ya, seorang ulama ini meninggalkan ketika masuk bulan Ramadan banyak ibadah yang ditinggalkan. Wa aqbala ala qiraatil Quran, mereka fokus membaca Al-Quran karena memang Al-Quran itu ketika di bulan Ramadan Masya Allah tepat sekali untuk memperbanyak pahala. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, kesempatan bulan Ramadan ini bagi yang sudah mampu membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, marilah kita
terus semangat untuk tilawatil Quran. Karena satu huruf yang kita baca itu kalau di luar bulan Ramadan 10 kebaikan. Berarti kalau di dalam bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan dengan jumlah yang hanya Allah yang tahu. Ya, kita tidak bayangkan Al-Fatihah saja kita baca sudah berapa huruf. Ya, banyak sekali. Puluhan huruf yang sudah kita baca. Kalau dikali 10 berarti sudah ratusan pahala yang kita dapatkan. Di bulan Ramadan Allah lipatkan berkali-kali lipat. Maka kesempatan ini jangan pernah kita sia-siakan. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan berkecil hati. Minimal kita berzikir atau bisanya membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca An-Nas, itu bagian dari tilawatil Quran. Dibaca semampunya, zikir semampunya. Atau kalau yang cerdas biasanya begini, ada tadarusan di masjid, tiba-tiba dia datang bawakan kopi. Kenapa? Kecipratan pahala yang baca Al-Quran. Jadi walaupun kita tidak mampu, tapi kita sudah mendapatkan mereka yang membaca Al-Quran ketika kita sediakan kopi, kita sediakan snack saja, Pak, ampun, nasi padang. Tadarusan kayak nasi padang, bermadam wasalam, klekar kabeh. Mboten sios tadarusan, makanya snack mawon. Kopi kali snack. Jadi ketika ngantuk langsung ngambil minum kopi, makan snack sebentar, lanjut tadarus, lanjut tilawah, terus genjot masalah tilawatil Quran semampunya. Ya, terbata-bata, justru malah terbata-bata itu pahalanya 2 kali lipat. Ya kan, 1 diganjar 2 kali lipat, terus dilipat gandakan lagi. Masya Allah, berlipat-lipat. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak sebenarnya tentang generasi salaf bagaimana menghabiskan bulan Ramadan tentunya dengan amalan-amalan kebaikan. Jangan pernah kita berputus asa. Kalau tidak bisa tilawatil Quran, kita bisa mencari pahala yang lain di mana kita mampu. Di mana kita mampu, di situ ada peluang, marilah kita ambil peluang tersebut. Karena di bulan Ramadan ini setiap peluang yang kita ambil akan Allah lipat gandakan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan juga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Oni Abu Firdaus di sini. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk channel Ahmad Maryam Arjari. Salam sunnah.